Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Tinasti dengan NIM L0212011035 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di video kali ini saya akan mereview salah satu jurnal yang berkaitan dengan uji toksikologi, yang merupakan tugas dari mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni Rahim. Adapun jurnal yang saya gunakan yang berjudul Uji Toksisitas Akut Insektisida Karbamat terhadap ikan mas Cyprinus carpio lineus 1758. Adapun penulisnya yaitu Catherine Verlianova Lewul, Jamar Tumpal Florantus Batu, dan Ridwan Afandi. Adapun penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai penelitian ini yaitu objek uji dalam penelitian ini, subjek uji, proses uji, data, hasil, dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu objek uji. Adapun objek uji dari penelitian ini yaitu insektisida karbamat. Kebanyakan insektisida yang masuk ke dalam perairan merupakan dampak dari aktivitas kegiatan manusia yang menggunakan insektisida secara intensif dan berlebihan di bidang pertanian. Insektisida karbamat umumnya digunakan untuk membasmi hama pada tanaman dan buah-buahan. Sifat racun pada insektisida karbamat dapat mengakibatkan keracunan dan kronis pada manusia maupun ikan. Pada manusia dapat ditandai dengan pusing dan kejang perut, pada serangga dapat ditandai dengan menurunnya aktivitas enzim sehingga tidak mampu lagi mengirim infus saraf dari satu ke saraf yang lain, dan pada ikan dapat ditandai dengan hilangnya keseimbangan, gerakan yang tidak terkendali, dan diikuti oleh perubahan bentuk tubuh yang tidak normal. Selanjutnya yaitu subjek uji. Adapun subjek uji dalam penelitian ini yaitu ikan mas atau Cyprinus carpio. Ikan mas merupakan indikator yang penting dari dampak zat beracun karena memiliki nilai ekonomis yang penting yang dapat dibudidayakan di banyak tempat dan hidup di daerah tropis dan dapat dipelihara pada daerah dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, walaupun daerah yang baik berkisar pada ketinggian 150 sampai 600 meter. Dan juga selama pertumbuhannya ikan mas sangat peka terhadap perubahan kualitas lingkungan, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator dalam subjek uji suatu penelitian. Selanjutnya yaitu ikan mas memiliki objek penting sebagai hewan uji, karena ikan mas memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi, sehingga akan lebih mudah untuk mengakumulasi residu dari suatu bahan pencemar. Selanjutnya yaitu proses uji. Terdapat 4 proses uji dalam penelitian ini. Yang pertama persiapan media, yang kedua uji pendahuluan, yang ketiga uji toksisitas akut, dan yang ketiga yaitu pengukuran parameter fisik dan kimiawi. Yang pertama, pada persiapan media, penelitian ini dimulai dengan menyiapkan akuarium sebanyak 12 buah dengan masing-masing berkapasitas 32,6 liter. Setelah itu, akuarium diberi aerasi dan ikan mas yang akan digunakan akan diaklimatisasi terlebih dahulu selama 7 hari. Nah, selanjutnya pada uji pendahuluan dan uji toksisitas akut tidak akan diberikan pemberian pakan terhadap ikan uji. Yang kedua yaitu uji pendahuluan. Uji pendahuluan bertujuan untuk menentukan ambang batas dan ambang batas bawah yang akan digunakan dalam uji toksisitas akut. Pada uji pendahuluan dilakukan pengamatan mortalitas. Setelah diketahui konsentrasi ambang atas dan bawah, maka konsentrasi tersebut akan digunakan pada uji toksisitas akut. Yang ketiga yaitu uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut ini bertujuan untuk menentukan kemampuan satu bahan kimia uji dalam hal mematikan hewan uji. Toksisitas akut karbamat dinyatakan dengan LC50 atau lethal concentration. Selanjutnya yaitu pengukuran parameter fisik dan kimiawi. Pengukuran parameter fisik dan kimiawi perairan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung. Adapun parameter yang diukur yaitu suhu air, oksigen terlarut, dan pH. Selanjutnya, data. Adapun data dari penelitian ini dapat kita lihat dari tabel 2, yaitu kisaran hasil pengukuran parameter fisika dan kimia pada media uji,
pada tabel 3 yaitu mortalitas ikan mas pada uji pendahuluan dan tabel 4 mengenai mortalitas kumulatif ikan mas pada uji toksisitas akut LC 50 sampai 96. Selanjutnya yaitu hasil. Berdasarkan tabel 2 yang mengenai kondisi kualitas air media uji, diperoleh pengukuran hak variabel fisika kimiawi air pada media pemeliharaan selama penelitian yang diperoleh suhu air yaitu 23,7 sampai 25,7 derajat Celcius, oksigen terlarutnya sekitar 5,2 hingga 6,5 miligram liter pangkat min 1 dan pH perairannya sekitar 6,8 hingga 8. Selanjutnya pada tabel 3 yaitu uji pendahuluan, di mana dibagi menjadi 6 perlakuan berdasarkan metode logaritmik berbasis 10. Nah, ditemukan nilai didapatkan nilai ambang batas yakni 10 pangkat 0 mg liter pangkat min 1 karena konsentrasi tersebut tidak menyebabkan kematian pada hewan uji selama periode pemaparan hingga jam ke-48. Dan nilai ambang batas atas adalah 10 pangkat 1 mg liter pangkat min 1 karena konsentrasi tersebut dapat menyebabkan sebanyak 100% hewan uji mati dalam waktu 24 jam. Selanjutnya yaitu pada tabel 4 mengenai uji toksisitas akut LC50 96 jam, di mana konsentrasi yang dapat mematikan setidaknya 50% hewan uji dalam periode pemaparan 96 jam disebut LC50. Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perhitungan logaritma uji pendahuluan. Yaitu nilai N 10 pangkat 0 mg liter pangkat min 1 dan nilai N yaitu 10 pangkat 1 mg liter pangkat min 1. Mortalitas ikan mas Cyprinus carpio semakin meningkat dengan semakin tingginya konsentrasi yang diberikan pada media uji, serta lama waktu pendedahan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis probit dari data mortalitas, diperoleh hasil bahwa nilai LC50 insektisida karbamat sebesar 1,68 mg liter pangkat min 1. Selanjutnya yaitu manfaat. Uji toksisitas akut menggunakan insektisida sebagai toksikan dan ikan mas sebagai objek penelitian memberikan informasi yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Karena apabila manusia mengkonsumsi ikan mas yang telah terpapar insektisida, maka akan menjadi salah satu sumber paparan utama insektisida bagi manusia dan juga digunakan bermanfaat untuk memanajemen penggunaan insektisida khususnya di bidang pertanian agar tidak menimbulkan toksisitas bagi organisme di perairan. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.